Jadi paling dikit 200.000 dan yang paling banyak sampai dengan 3 jutaan teman-teman. Dan untuk cara daftar ya ini teman-teman, jadi dengan satu aplikasi aja selain Prakerja ya. Jadi cara daftar bansos terbaru tahun 2023 makin mudah cuma semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita nggak bahas prakerja dulu, jadi kita bahas juga bantuan lain teman-teman. Jadi selain bantuan pemerintah prakerja, ada bantuan apa lagi tahun ini yang bisa teman-teman daftarkan dan juga bagaimana cara daftarnya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir biar kalian makin paham teman, karena belum terlambat untuk teman-teman yang mau daftar bantuan pemerintah di tahun 2023 ini, karena ada banyak bantuan lain selain program prakerja yang bisa teman-teman dapatkan teman-teman. Jadi please simak sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi karena prakerja mungkin masih belum dibuka gelombang 51 dan juga kemarin sudah berikan teman rekomendasi kelas yang masih tersedia, tinggal 2 kelas lagi buat teman-teman yang belum beli kelas, kalian bisa cek video sebelumnya teman-teman. Dan juga ada masukan dari saya untuk pihak prakerja dan semoga sih bisa didengarkan untuk membantu juga teman-teman agar lebih mudah dan jangan sampai karena suatu skema baru membuat kita sulit untuk beli kelas, akhirnya sudah lolos tapi malah akalnya dicabut karena nggak bisa beli pelatihan yang sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sekarang teman-teman, sekarang ada 6 daftar plus prakerja, jadi ada 7 daftar bantuan yang cair di Indonesia di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi ada 6 bantuan lagi yang mungkin bisa kalian daftarkan untuk mendapatkan sebagai bantuan kalian, seperti itu. Oke, jadi biar lebih clear, kita akan screen record di sini teman-teman. Oke teman, ini ya, ini dari Tempo teman-teman. Jadi ada daftar 7 bansos untuk masyarakat yang akan cair di tahun 2023. Jadi pastinya ada prakerja di sini teman ya. Jadi kita buka teman-teman, jadi daftar 7 bantuan. Jadi pada tahun 2023 ini pemerintah kembali menggulirkan program bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Bantuan diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos. Ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Sepintar, dan program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Menurut Kementerian Keuangan, Kemenku total anggaran untuk perlindungan sosial yang disiapkan mencapai 471,1 triliun teman-teman. Dan apa saja bantuan di tahun ini? Jadi yang pertama teman-teman ya, itulah bantuan PKH teman-teman, itulah program Keluarga Harapan. Ini ada sejak juga cukup lama teman, juga bantuan yang paling banyak untuk kuotanya, karena memang melingkup banyak aspek teman-teman. Jadi dengan target 10 juta keluarga bermanfaat atau KPM teman-teman, kemudian sosial Kemensos akan memberikan bansos sebesar 200.000 sampai dengan 3 jutaan tergantung dari hak penerima. Jadi beda-beda tergantung dari klasifikasi ataupun juga syarat yang terpenuhi untuk dapat bantuan ini teman-teman, seperti itu. Jadi paling dikit 200.000 dan yang paling banyak sampai dengan 3 jutaan teman-teman. Lalu masyarakat dari keluarga miskin atau KM didorong untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan atau Paskes dan fasilitas pendidikan atau Pasdik dari program PKH. Mulai dari ibu hamil, anak usia dini, lulusan SD, SMP, SMA, disabilitas, hingga lanjut usia atau lansia. Jadi kalau keluarga kalian ada yang hamil, ada yang anak usia dini, ada yang lansia, itu akan dapat lebih banyak bantuan teman-teman. Jadi tergantung dari hak penerimanya, tergantung juga dari klasifikasinya. Jadi ini adalah program yang bisa dibilang tuh paket komplit teman-teman. Jadi program PK ini melingkup banyak hal, mulai dari ibu hamil dapat bantuan, anak usia dini, lalu juga anak yang masih SD, SMP, SMA, disabilitas, hingga juga lansia, seperti itu. Oke, berikutnya program kartu sembako teman-teman. Tercatat ada 18,8 juta KPM aktif yang direncanakan akan memperoleh masing-masing sebesar 200.000 melalui program kartu sembako di tahun ini. Program yang judulnya bernama Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan masyarakat, tidak hanya beras dan telur, tapi juga komoditas lain termasuk buah serta sayur. Jadi ini bantuan sembako buat 18 juta KPM teman-teman, ini juga gede banget.
nilainya sekitar 200.000 teman-teman, mereka akan dapatkan berupa barang-barang seperti beras, telur, dan juga kebutuhan pokok seperti juga sayuran, buah, seperti itu teman-teman. Kemudian program prakerja ya, udah nggak asing teman-teman. Jadi tahun ini memang ada kuota sekitar 1 juta penerima teman tahun ini, dan juga dengan untuk benefitnya lebih besar tapi pembagiannya beda. Jadi untuk uang tunai itu hanya dapat 600.000 plus 100.000. Sisanya 3,5 juta lah untuk bantuan pembelian pelatihan teman-teman. Jadi udah nggak asing banget buat teman-teman yang nonton channel ini. Kita juga fokus membahas prakerja teman-teman seperti itu. Oke, kita nggak lama di prakerja. Sekarang kita ke BLT teman-teman, itu bantuan langsung tunai dana desa. Jadi Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri melalui pemerintahan desa akan menyalurkan 25% dana BLT dari anggaran dana desa 2023. Masyarakat dari golongan kelas bawah akan mengantongi 300.000 setiap bulannya. Artinya, BLT tetap menjadi salah satu program penanganan kemiskinan dengan skema bansos 23 yang akan cari ini dana desa, menjadi di setiap desa nanti akan ada juga untuk anggarannya. Jadi jika memenuhi syarat, kalian juga akan bisa mendapatkan hak untuk dapat uang tunai Rp3.000 setiap bulannya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kelima, PIP, Program Indonesia Pintar. Bagi peserta didik sekolah dari keluarga miskin dapat mendaftarkan dirinya dalam program PIP. Program yang diusung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini menyasar 17,9 juta orang untuk jenjang SD, MI sederajat memperoleh 450.000 per tahun, SMP, MTS sederajat sebesar 750.000 per tahun, dan SMA, SMK, MA sederajat Rp1 juta per tahun. Sementara untuk mahasiswa bisa mengajukan permohonan bidik misi. Jadi, ini juga program untuk teman-teman yang masih bersekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga kuliah, teman-teman. Ini pun juga bisa kalian daftarkan. Nanti untuk cara daftarnya saya akan bahas di selanjutnya. Kemudian yang keenam, KIS, Kartu Indonesia Sehat, teman-teman. Ini Bansos 23 yang akan cair selanjutnya adalah JKN KIS yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Fasilitas yang bisa didapatkan dari kepemilikan KIS ialah akses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama fase 1 dengan manfaat tidak perlu membayar iuran bulanan karena sudah disubsidi pemerintah. Ini kayak PJS tapi versi gratis teman-teman. Jadi kalau kita yang umum kita bayar PJS setiap bulan, ada kelas 1, 2, 3 ini, KIS ini adalah diberikan pemerintah secara free, jadi kita nggak perlu bayar iuran setiap bulan, tapi kita bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang bayar teman, seperti itu. Kemudian yang terakhir, PIP Kementerian Agama, Kemenak, bagi peserta didik yang belajar di sistem pendidikan di bawah Kemendak seperti MI, madrasah, MTS, dan MA juga bisa memperoleh bantuan dana untuk menunjang kegiatan belajar. Pada 2021, anggaran sebesar 1,3 triliun untuk 2 juta siswa madrasah berhasil dicairkan. Itulah kemudian mungkin tapi juga masih berlanjut sampai dengan tahun 2023 teman-teman ya. Itulah daftar Bansos 23 yang akan cair dinantikan oleh masyarakat dari kelompok penerima manfaat. Jadi pastinya pembukaan dimulai dapat mengikuti update yang masih disampaikan oleh masing-masing kementerian teman-teman, seperti itu. Dan untuk cara daftar ya ini teman-teman, jadi dengan satu aplikasi aja selain Prakerja ya. Jadi cara daftar Bansos terbaru tahun 2023 makin mudah, cuma pakai handphone. Itu lewat aplikasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya ya. Jadi ini tampaknya untuk bantuannya, yaitu aplikasi Cek Bansos teman-teman. Kalian bisa cek bantuannya di sini. Dan juga bisa daftar teman-teman. Ini pun juga sudah pernah saya bahas sebelumnya untuk cara daftarnya. Jadi kalian cukup data diri lengkap, jadi kayak data nomor KTP, nama, nomor kakak juga. Nanti kalian juga bisa nanti mendaftar, nanti akan diproses verifikasi. Jika memang kalian dirasa layak dan memang berhak bantuan, kalian akan menerima nanti email juga. Kalian juga bisa untuk melanjutkan, untuk detailnya nanti ada keterangannya, bantuan apa yang aktif dan kapan akan dicairkan teman-teman. Dan juga sasaran PKH ini banyak banget, jadi kayak ibu hamil dapat sekian, anak usia SD dapat sekian juga, seperti teman. Jadi ada banyak rentannya. Jadi kalian bisa cek di cekbansos.kemendikbud.id teman-teman ya. Jadi cara ini juga simpel banget. Unduh dan install aplikasi Cek Bansos di Play Store, di App Store. Register, membuat account, lengkapi data diri, masukkan di daftar usulan, klik tambah usulan, isi data diri yang mau diusulkan PKH, lalu pilih jenis Bansos PKH, dan sudah selesai. Selanjutnya menunggu proses verifikasi dan validasi. Jadi kalian tinggal cek emailnya secara berkala, dan juga aplikasi jika memang sudah sudah di-approve, disetujui, nanti akan muncul bantuan yang emang cocok untuk kalian. Nanti kalian tinggal menunggu prosesnya untuk bisa dicairkan teman-teman. Jadi semua serba online sekarang. Jadi buat teman-teman, itu 7 bantuan yang akan dan masih akan diproses di tahun ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum lolos program prakerja, kalian bisa daftar bantuan ini jika memang kalian dirasa memenuhi syarat.
kalian bisa dan juga berhak untuk bantuan ini teman-teman, seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga semoga manfaat, jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada question, bisa komen di bawah, dan juga bisa follow Instagram saya di @ronagus, dan juga bisa DM sana untuk question yang lebih personal, kalian bisa DM di Instagram, seperti itu. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!